Jadi kemarin tuh Cici kan sempat menjadi tenaga medis dalam penanganan COVID-19 ya, membantu lah menangani COVID-19. Nah itu boleh diceritain kali Ci pengalaman-pengalamannya selama membantu penanganan COVID-19 itu gimana sih Ci? Waktu itu di tempat aku kerja, waktu lagi bener-bener baru banget, itu diumumin ada di Indonesia ya masuk bulan-bulan Maret gitu ya. Itu kan dimana semua orang panik ya, maunya periksa, aduh saya punya COVID gak ya, saya sakit COVID gak ya, itu bener-bener hektik sih. Untungnya di Jakarta ini kan aksesnya mudah dan aku ngerti banget di pedalaman itu nggak segampang kita untuk dapat alat pelindung diri yang proper buat melindungi diri sendiri. Waktu itu sih pokoknya di garda-garda depan rumah sakit ya seperti UGD atau poliklinik itu sih benar-benar orang tuh protek diri sendiri. Tenaga medis ya khususnya ya, dokter, perawat, even supir ambulans pun yang nganterin ambulan pasien-pasien yang suspek ataupun positif itu harus pakai alat pelindung diri itu. Alat pelindung dirinya itu berlapis-lapis. Kita pakai baju jaga, terus kita pakai apron, terus kita pakai lagi baju yang putih itu, pakai shoe cover atau pakai boots, pakai handscoon 2 lapis, pakai masker N95 di dalam, di luarnya pakai surgical mask lagi, pakai Google, pakai face shield. Itu panasnya minta ampun dan susah banget buat napas sih sebenarnya. Jadi yang dilihat orang kayak ribet gitu ya, orang kenapa sih kok lebay banget, tapi memang semengerikan itu penyakit ini karena dia spread, nularinnya gampang. Jadi memang yang paling penting adalah kamu tidak terkena dropletnya kan, sebenarnya kan dia nularin dari droplet itu. Waktu itu sih kebetulan karena tim COVID-nya belum banyak ya, yang disuruh jadi tim COVID itu belum banyak. Aku tuh pernah ngalamin sampai hampir seharian di dalam hazmat itu. Udah itu. Susah untuk minum aja kita takut karena kan kalau kita buka kita harus ganti baru lagi. Itu udah kotor istilahnya. Jadi terbatas juga APD-nya. Aku yang di Jakarta aja terbatas loh. Bayangin yang di pedalaman. Mereka harus nggak tahu aku itu bisa dipakai berkali-kali mungkin di tempat mereka yang kurang. Jadi kayak heran aja sama orang-orang yang berpikir ini tuh tidak seserius itu. Ya kalau kamu memang merasa kamu baik dan sehat, sebenarnya bagus sih puji Tuhan. Cuman jangan bikin kesehatan kamu itu jadi kamu pikir itu tidak ada dan kamu nggak bisa kena. Itu tetap bisa kena ke semua orang. Cuma memang ya dilihat-lihat nih yang lebih rentan itu siapa kan. Pastinya orang takut ke rumah sakit karena dia pikir semua yang sakit ada di situ. Ya betul, kami juga tenaga medis takut karena semua yang sakit pasti berobatnya ke kita. Makanya kita harus proteksi diri sendiri. Waktu itu sih selama 2 bulan ya aku jadi tim yang merawat pasien suspek ya, karena kan kalau misalkan udah keluar hasil swabnya dan misalkan memang positif, aku kan bukan rumah sakit rujukan, tempat aku kerja itu bukan rumah sakit rujukan, jadi harus kirim ke rumah sakit yang memang rujukan menerima COVID. Waktu itu kan memang belum banyak ya, tapi diperbesar lagi, ditambah lagi ya sekarang sih udah lumayan bagus, sudah lumayan banyak dan proses rujukannya juga sudah lebih mudah, nggak sesulit dulu karena dulu tuh selalu bilangnya full. Akhirnya pasien-pasien suspek itu terstuck di tempat aku sambil nunggu dirujuk. Kita kan harus tetap rawat, dia kan sesek, nggak mungkin kita biarin, nanti dia lewat kalau kita biarin. Jadi selain pasiennya itu juga menderita ya, pasien COVID-19 itu kalau memang dia parah yang butuh pelayanan sampai butuh ventilator itu aduh kasihan banget sih liatnya, kasihan banget. Kayak COVID itu yang aku baca memang bukan cuma ke saluran nafas tapi ke saluran darah juga, jadi bisa gejalanya tuh macam-macam, saluran cerna juga bisa kena. Jadi kayak kamu diare juga, apakah COVID? Nggak, belum tentu, cuman apakah bisa COVID itu gejalanya itu? Iya bisa. Jadi makin karena virusnya juga baru, nggak ada literatur yang pasti, berkembang terus kan. Jadi, kita baru temuin lagi yang jenisnya ini, yang jenisnya itu. Dan vaksin juga masih baru dicoba. Kayak serba bingung sebenarnya sama penyakit ini.
Terus di isu lagi sama Indonesia, kalau Indonesia itu lebih banyak orang sakit tuberkulosis loh, dan lebih banyak orang meninggal karena tuberkulosis. Kenapa? Kenapa COVID yang baru ini kamu takutnya segitu, padahal kamu punya TB paling tinggi gitu ya. Ya, ada sakit paru-paru lain yang namanya tuberkulosis itu sih. Dan memang itu kenapa nggak ditakutin setakut COVID? Karena penularannya sih menurut aku. Kalau TB itu dia memang gampang menular, sama-sama dari droplet. Tapi apakah tingkat mematikannya semematikan COVID? Menurut aku sih, sepanjang yang aku lihat ya, nggak separah COVID. COVID itu dia ibaratnya nih, kalau kamu jatuh dari 10 meter gitu ya. Kalau TB, kamu pelan, kayak ada gravitasi yang nahan kamu sampai kamu ke bawah, belum tentu kamu akan sakit sampai mati. Tapi COVID itu nanti dia terjun dengan bebas sampai dia jelek, sampai fase dia bener-bener susah nafas, paru-parunya itu kayak udah jadi jaringan ikat gitu loh. Jadi kalau paru-paru kita kan bagusnya tuh ngembang gitu ya. Tapi kalau pada pasien COVID tuh ya, jadi kayak banyak cairan di paru-parunya. Paru-parunya jadi mengkerut, jadi dia nggak bisa napas lagi. Cuma begini-gini doang. Nah, itu berarti kamu lagi terjun, terus kamu kepentok batu-batu tajam, jadi kamu akan jatuh ke bawah dengan sangat sakit, dengan sangat cepat, kayak gitu. Jadi kenapa kita nggak se-aware itu sama TB? Ya, TB itu salah satu penyakit yang memang harus diperhatikan. Memang menjadi momok di Indonesia. Memang banyak banget yang sakit. Tapi saat ini sih menurut aku COVID itu lebih harus diatasi dulu deh, karena TB itu kan kita udah tahu obatnya, udah ada vaksinnya. Jangan samain dengan yang udah lama dan udah tahu treatment pastinya dan prognosisnya tidak sejelek COVID. Kalau COVID itu karena masih virus ya, virus itu kan tergantung sama imun kamu sendiri. Jadi apalagi misalkan kamu udah ada faktor lain, sakit lain, misalkan nih udah senior umurnya, punya sakit lain, sakit gula kah, sakit jantung kah, itu akan lebih parah kalau baru kena COVID-19 ini ya. Cuma nggak tentu juga loh. Jadi pasien-pasien usia muda yang umur 30, 20-an dan kena itu bisa sangat menjadi parah dan cepet banget lewat dan meninggal. Jadi penyakit ini kan benar-benar baru banget. Kita masih harus pelajarin, masih banyak yang harus kita tahu, dan edukasi kita selalu, yang penting adalah kalau kamu misalkan nggak percaya pun kamu harus sayang diri kamu sendiri deh. Ya kamu cuci tangan lah, jangan jadi jorok, pakailah masker untuk diri kamu sendiri aja kalau memang kamu nggak mau berkorban untuk orang lain. Jadi yang paling penting ya pakai masker, cuci tangan, jangan sampai kamu harus jadi orang yang kita datengin dengan hazmat gitu, karena nggak enak banget. Dan semengerikan itu, semengerikan itu. Ada sih yang isolasi mandiri aja cukup, tapi ada yang sampai harus pakai ventilator loh. Jadi kalau bisa menjaga diri sendiri itu bagus banget sih. Kalau kamu nggak peduli sama orang lain, pedulilah sama diri kamu sendiri paling tidak ya. Itu sih. Nah teman-teman, itu tadi pengalaman dokter menangani COVID-19. Jadi COVID-19 itu bener-bener kita nggak bisa sepelekan karena semengerikan itu gitu. Dan ini bahaya banget karena kita bisa kena COVID karena dropletsnya aja gitu. Dan itu penyebarannya sangat-sangat cepat gitu. Jadi memang semengerikan itu gitu. Kalau kalian berpikir kalau COVID itu tidak ada dan tidak mengerikan, itu salah gitu. COVID itu ada dan sangat mengerikan. Walaupun mungkin ada yang isolasi mandiri, tapi ada juga yang perlu ventilator gitu loh. Karena sesesak itu gitu ya. Tingkat kematiannya juga tinggi, penyebarannya sangat cepat, jadi ini benar-benar berbahaya banget. Apalagi belum ada literatur-literatur sebelumnya, COVID-19 juga selalu berkembang, karena kan ini virus baru, jadi semuanya juga masih takut gitu. Jadi tolonglah, kalau nggak penting-penting banget, jangan keluar rumah, dan kalaupun harus keluar, kalian harus pakai alat pelindung diri, masker, dan sering-seringlah kita harus cuci tangan yang bersih, dan yang masih jaga kesehatan terus gitu. Itu paling pesan dokter gitu ya. Ya, betul sekali. Itu benar-benar pengalaman yang kayak berhubungan langsung dengan
apa ya, kondisi yang paling berbahaya di dunia ini gitu. Sedih sih kadang kan ada yang baca itu kayak konspirasi pemerintah itu cuma mau ambil untung rumah sakit atau tenaga medis, tapi kita juga manusia, kita juga bisa kena itu COVID dan banyak banget dokter yang udah lewat pass away. Jadi sesedih itu sih kalau ada orang yang pikir ini cuman main-main, ini cuman biar apa ya, merasa dirugikan karena dia nggak bisa kerja, nggak bisa keluar rumah, merasa kalau ini untungnya buat kalian kan karena pasiennya banyak lah, inilah itulah. Nggak gitu loh sebenarnya. Kalau memang kalian mau untuk bantu itu sangat berarti, tapi untuk membantu pun kalian harus berkualifikasi kan, harus ada sekolah medisnya, tahu-tahu ilmu medis, dan itu bukan suatu proses yang mudah loh untuk kita bisa menangani pasien yang memang butuh banget, yang bukan cuma isolasi mandiri. Itu kita beresiko juga, meskipun kita pakai alat pelindung pun seketat apapun, kalau memang kita kelolosan, kita bisa kena, kita bisa sakit juga. Jadi ya hargailah sesama manusia, bukannya karena dia tenaga medis atau dia kerja di rumah sakit. Kamu sama, kita semua itu sama-sama mau hidup sehat, sama-sama mau berjuang bareng-bareng biar ini semua cepat selesai. Jadi ya nggak usah lah ngomong yang nggak penting. Aku sih heran aja sama orang yang kayak gitu ya, kayak ngapain sih, buat apa sih, nggak jelas gitu hidupnya. Jadi memang beneran ada ya, bukan hanya untuk menguntungkan satu pihak gitu ya, Ci. Iyalah, siapa juga yang mau sakit sih, itu aneh sih, kayak nggak tahu lah, nggak tahu gimana caranya satu orang itu bisa berpikir sampai sebegitu anehnya gitu loh. Orang-orang yang kayak gitu ya, ya udahlah, nggak apa-apa, kita sih senyum aja dan tetap jaga kesehatan. Gila, perjuangan banget ya tenaga medis ternyata secapek itu, dan orang-orang dengan gampangnya menganggap bahwa COVID itu tidak ada, padahal sebenarnya COVID itu mengerikan, dan tenaga medis juga sebenarnya kesulitan juga untuk menangani COVID karena virus baru dan juga belum ada obat atau vaksin yang memang udah paten gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan nggak sih sebagai dokter ini, pesan-pesan apa yang mau disampaikan ke masyarakat di bumi ini gitu? Aku sih mewakili tenaga-tenaga medis aja ya, nggak cuma dokter, tapi orang-orang yang kerja di laboratorium, terutama teman-teman perawat juga. Pengennya sih kita semua sehat, kita nggak mau. Rumah sakit itu kan memang rumah buat orang yang sakit ya, jadi kalau bisa, kalau memang nggak perlu, ya nggak usah lah ke rumah sakit, ataupun keluar rumah ya, kalau memang sekarang harus kerja. Yang penting adalah aturi protokolnya, menjaga jarak, pakai maskernya, dan sering-sering cuci tangan. Karena kan kamu nggak bisa lihat virus itu, dan itu bahaya kalau kena masuk ke saluran nafas. Jadi jangan pegang-pegang muka kalau belum cuci tangan, dan pakai maskernya. Pakai masker juga harus yang benar. Jangan pakai masker di sini. Pakai masker tuh di sini harus tutup hidung sama mulut. Kalau udah dipakai, jangan diturunin ke dagu. Dagu kamu tuh kotor. Kalau memang mau lepas dari ujung. Ujung, buka. Nah, taruh, lipat. Kalau memang yang reusable, kamu cuci langsung. Kalau kamu yang pakai yang sekali pakai, digunting dulu terus dari dibuang. Karena kan sekarang banyak tuh oknum-oknum yang suka ambil masker yang masih bisa dipakai. Jadi kalau kamu udah selesai pakai masker yang sekali pakai, dirusakin dulu baru dibuang. Terus sering-sering ganti ya 4-6 jam sekali ganti maskernya. Dan jangan sampai protes kayak, aduh aku jadi nggak bisa skincarean, atau aduh aku jadi jerawatan, aku mau pakai masker. Jangan kayak gitu. Jangan kamu ada jerawat tapi kamu nggak kena COVID, ya kan? Itu sih suatu lifestyle yang menurut aku bagus ya. Jadi bukan cuma gara-gara COVID kamu jadi kemana-mana lebih aware, tapi ya lebih ke untuk apapun ya lebih bagus safety first. Jadi ya sayangi diri sendiri dulu lah, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kalau emang kamu merasa ada gejala-gejala yang demam, gejala-gejala sakit, berobat. Jangan dipendam sendiri. Kamu harus tahu kan itu sakitnya sakit apa. Itu biar kamu juga kalau tinggal di rumah sama orang lain biar safe, nggak ada rasa aduh aku takut nularin orang lain nih gitu. Jadi berobat kalau sakit, jangan sampai sakit. Makan yang sehat, minum vitamin, istirahatnya cukup.
Banyak sih pesan aku. Kalian harus banget dengerin pesan-pesannya. Stay safe gitu. Dan ini COVID juga sebenarnya kayak menyadarkan kita gitu kalau kesehatan tuh benar-benar penting banget. Sebenarnya sehat itu nggak mahal. Yang mahal itu adalah sembuh. Jadi kalau bisa kamu jangan sampai sakit karena sembuhnya itu mahal. Tapi untuk kamu stay sehat itu gampang kan, kamu tinggal pakai masker, kamu tinggal cuci tangan, tinggal physical distancing, makan cukup, istirahat cukup. Itu sih nggak terlalu mahal, sembuh yang mahal. Berarti sehat itu sebenarnya nggak semahal itu. Tapi kalau kalian sakit dan kalian mau sehat, itu yang mahal. Jadi kalau kalian nggak mau sakit ya jaga kesehatan gitu. Ya udah kalau gitu, makasih banyak ya Ci udah mau diwawancara. Oh ya, mungkin ini mau berterima kasih juga Ci, karena Cici dan juga tenaga medis lainnya udah membantu pemerintah dalam menangani COVID gitu. Dan semoga keadaannya semakin membaik. Makasih ya Ci buat waktunya. Oke, bye Ci. Semangat ya kamu. Oke. Bye Ci. Oke teman-teman, jadi itu tadi pengalaman kuliah kedokteran sekaligus pengalaman seorang dokter menangani COVID-19 gitu. Jadi COVID-19 benar-benar sangat-sangat berbahaya. Droplets aja itu bisa membuat kalian kena COVID-19 dan juga penyebarannya sangat cepat dan juga tingkat kematiannya sangat tinggi. Jadi kalau misalkan kalian nggak perlu-perlu banget lah untuk keluar ya nggak usah keluar gitu. Jadi tetap stay safe, pakai masker. Kalian kalau pakai masker harus benar-benar ketutup. Jangan dikebawahin gitu. Jangan pegang-pegang muka. Kalau mau pegang muka pun harus cuci tangan yang bersih dulu. Dan semoga kita semua tetap sehat. Kalian juga tetap stay safe, stay at home. Paling segitu aja video dari aku. Jika kalian ada request nih, aku bikin konten tentang apa lagi, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Thank you for watching guys. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. See you in the next video guys. Bye!